while. It was. Damn kitty cat bracelet! You know what you're talking about? I swear to God, I don't know! I hope these ass. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Nobody. Film ini tayang pada tahun 2021 yang menceritakan kisah seorang pria biasa yang sering diremehkan oleh keluarga dan juga tetangganya. Tetapi pada suatu ketika dia menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai mantan agen intelijen dan berhasil mengalahkan seorang mafia Rusia yang bernama Julian. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Haj. Dia bekerja di perusahaan kecil milik mertuanya. Haj memiliki istri dan 2 orang anak. Istrinya sendiri bernama Becca yang merupakan manajer dari sebuah perusahaan ternama. Pada suatu malam, rumah Haj disatroni oleh sepasang perampok amatir. Haj mencoba melawan dengan stick golf, tapi perampok itu menggunakan pistol sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menyerang. Tiba-tiba anak lelakinya yang bernama Black bangun dan langsung memukul salah satu perampok itu dan mencoba menangkapnya. Namun Haj malah menyuruh Black melepaskan perampok itu. Akhirnya perampok itu pun memukul mata Black. Haj juga membiarkan mereka mengambil uang receh dan beberapa benda lainnya. Haj yang membiarkan perampok kabur begitu saja membuat Black semakin meremehkannya. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan menyatakan hal yang dilakukan oleh Haj sudah benar, tapi polisi lain mencibir Haj karena tak melakukan apapun saat keluarganya terancam. Di pagi harinya, Black memiliki tugas tentang veteran perang dan ingin mewawancarai ayahnya. Namun ayahnya adalah seorang auditor dalam perang tersebut, jadi kisahnya akan terlalu biasa. Hal itu membuat Black semakin kecewa pada ayahnya. Berita perampokan itu terdengar sampai ke telinga tetangga. Sembari memamerkan mobil sportnya, tetangga itu juga ikut mencibir Haj. Sesampainya di kantor Charlie, adik ipar Haj juga menyayangkan sikap Haj yang tidak berbuat apapun saat keluarganya terancam. Lalu Charlie memberikan pistol kepada Haj untuk berjaga-jaga, tapi malah pistol itu disimpan di dalam kulkas. Di sisi lain, mertuanya mendukung langkah Haj yang tidak berbuat apapun karena untuk meminimalisasi kerugian. Di tempat lain, Haj menghubungi adiknya yang bernama Harry. Dia merupakan seorang buron polisi karena tersangkut beberapa kasus kriminal. Di dalam percakapan mereka diketahui ternyata Haj sengaja membiarkan perampok itu karena dia tahu mereka adalah perampok yang amatir dan pistol yang mereka gunakan tanpa peluru. Selanjutnya, sore harinya Haj mengunjungi ayahnya yang bernama David yang merupakan purnawirawan FBI. David sendiri kini tinggal di Pantai Jompo. David mengingatkan tentang masa lalu mereka dulu. Pada malam harinya, putri kecil Haj kehilangan kalung kucing yang dia simpan di tempat yang kemarin dicuri oleh perampok. Melihat putrinya yang sedih, kemudian Haj mencari markas perampok itu. Sebelum memulai aksinya, Haj kembali ke Pantai Jompo untuk meminjam pistol dan juga lencana FBI. Setelah itu,
Dia mulai pencarian dengan mencari alamat di beberapa tempat pembuatan tato. Di suatu tempat pembuatan tato, dia menemukan alamat si perampok itu. Tapi pada awalnya mereka menolak memberikannya. Namun setelah mereka melihat tato di pergelangan tangan Hutch, membuat mereka langsung ketakutan. Setelah memperoleh alamat tersebut, Hutch bergegas ke rumah perampok itu dan menghajarnya. Perampok itu mengatakan dia tidak tahu gelang itu. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis. Ternyata mereka sengaja merampok untuk membiayai pengobatan anaknya yang tengah sakit. Melihat hal tersebut, Hutch langsung pergi dan marah serta malu. Dengan kondisi hati yang tidak menentu, Hutch pulang dengan menggunakan bus. Di tengah perjalanan, bus dihadang segerombolan preman. Preman itu lalu masuk dan berbuat onar di bus. Mereka juga mencoba mengganggu salah satu seorang penumpang wanita. Dalam hati, Hutch mengatakan dia harus memastikan perempuan itu pulang dengan selamat. Oleh karena itu, Hutch lalu mengajar para preman itu hingga babak belur. Sesampainya di rumah, istri Hutch kaget dengan luka yang Hutch alami akibat perkelahian dengan para preman itu. Dengan sabarnya, istri Hutch kemudian mengobati luka itu. Sementara itu, di sebuah bar, Julian, salah seorang ketua geng mafia, tidak terima anak buahnya dilecehkan oleh mafia lainnya, sehingga hal itu memicu keributan antar mafia Rusia di bar tersebut. Tak lama kemudian, Julian mendapatkan kabar jika adiknya sedang terluka parah di rumah sakit. Ternyata salah satu dari gerombolan preman itu adalah adik Julian. Mendengar hal itu, Julian pun marah dan mencari pelakunya. Salah satu teman Julian menemukan kartu panti jompo milik David. Kemudian Julian menyewa seorang hacker cantik untuk mencari informasi tentang Hutch. Pagi harinya, Hutch dihubungi oleh Harry. Harry mengabarkan nyawanya sedang terancam. Selanjutnya, Harry menyuruh Hutch menemui Benien untuk mencari tahu siapa sebenarnya Julian. Dari Benien didapatkan informasi bahwa Julian adalah salah satu bagian mafia tertinggi di Rusia bernama Obsak. Dia dipercaya mengawasi ratusan juta dolar uang Obsak dari hasil penyelundupan lukisan dan barang antik. Benien juga mengatakan jika Julian juga seorang sosiopat, banyak memiliki koneksi dan sangat berbahaya. Di tempat Julian, hacker cantik itu kesulitan menemukan data Hutch. Akhirnya, dia meminta bantuan temannya yang ada di Pentagon. Setelah mendapatkan data Hutch, entah mengapa hacker itu ketakutan dan memilih mengundurkan diri. Kemudian, Julian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Selanjutnya, Pavel, tangan kanan Julian, beserta anak buahnya menyerbu rumah Hutch untuk menangkapnya. Hutch yang sedang makan malam melihat ada beberapa mobil ke rumahnya. Dia pun tahu itu adalah balasan dari Julian. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menyembunyikan anak dan istrinya di ruang bawah tanah. Dan benar saja, Pavel dan anak buahnya langsung menyerbu. Hutch menghadapi mereka dengan alat sederhana dan berhasil melumpuhkan sebagian besar orang-orang tersebut. Tapi dari belakang, Pavel menyetrum Hutch dengan senapan kejut yang menyebabkan dia pingsan. Lalu Pavel dan anak buahnya membawa Hutch. Saat di perjalanan, Hutch menemukan tabung pemadam kebakaran dan menyemprotkannya pada Pavel hingga menyebabkan kecelakaan. Untungnya, Hutch berhasil selamat dari kecelakaan itu, sementara Pavel dan rekannya tewas. Lalu, Hutch kembali ke rumahnya dan mengeluarkan istrinya dari ruang bawah tanah.
Istri dan anaknya tampak kaget melihat kondisi rumah mereka. Hart mengatakan dia akan menjelaskan ketika semuanya sudah selesai. Hart berpesan pada istrinya dan juga anaknya untuk berlindung di tempat yang aman. Hart juga memberitahu ayahnya agar berhati-hati. Kemudian di hadapan anak buah Julian yang sedang sekarat, Hart menceritakan pengalamannya ketika dia masih bekerja menjadi agen intelijen. Dia bertugas untuk menghabisi para mafia yang kebal hukum, dan pada suatu ketika dia meloloskan target yang seharusnya dia bunuh. Setelah setahun berlalu, Hart kembali memantau orang tersebut jika dia kembali berbuat kesalahan. Namun Hart melihat pemandangan yang lain di mana orang itu telah hidup tenang dan bahagia bersama istri dan anaknya. Melihat hal itu, Hart pun iri sehingga dia memutuskan untuk pensiun dari badan intelijen dan menikah. Setelah itu, Hart tiba-tiba menemukan gelang kucing yang dicari putrinya yang berada di bawah sofa. Selanjutnya, untuk menghilangkan barang bukti, Hart membakar rumahnya, termasuk anak buah Julian yang telah tewas. Di sisi lain, prediksi Hart benar adanya. Anak buah Julian menyerang David, tapi David sudah siap dengan senjatanya sehingga dia berhasil membunuh anak buah Julian. Sementara itu, untuk menghadapi serangan yang lebih besar dari Julian, Hart membeli kantor mertuanya dan memodifikasi dengan berbagai persenjataan. Julian semakin marah ketika mengetahui Pavel dan seluruh anak buahnya terbunuh. Julian pun menyiapkan pasukan dengan kekuatan penuh untuk menangkap Hart. Namun, sebelum Julian menyerang dirinya, Hart lebih memilih untuk menyerang markas Julian terlebih dahulu, serta membunuh para anak buah Julian yang ada di tempat itu. Selain itu, Hart juga membakar uang ratusan juta dolar milik Obsek yang ada di tempat itu. Selanjutnya, Hart menemui Julian di bar yang sedang melakukan konser. Jadi, Julian pun kaget karena Hart berani datang ke tempat itu seorang diri. Ternyata Hart telah menyiapkan sebuah ranjau yang dapat meledakkan tempat itu jika ada yang menyerangnya di situ. Hart kemudian mengatakan pada Julian jika dia telah membakar uang dan juga markasnya sebagai balasan karena dia telah menyerang rumahnya. Julian yang mendengar hal itu, ia sangat marah karena uang itu adalah milik Obsek, sehingga dengan hilangnya uang itu, maka Julian harus menggantinya karena uang itu ada di bawah pengawasannya. Lalu, Hart menyarankan kepada Julian agar dia melakukan operasi plastik serta melarikan diri. Setelah itu, kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran disertai baku tembak. Lalu, Hart membawa Julian dan juga anak buahnya ke kantor mertuanya yang telah dimodifikasi dengan berbagai senjata. Sesampainya di sana, Harry dan ayahnya sudah siap dengan senjatanya. Di tempat itu, baku tembak kembali terjadi dan seluruh anak buah Julian berhasil mereka lumpuhkan. Kini hanya tinggal Julian, tetapi senjata mereka telah habis. Akhirnya Hart menggunakan ranjau yang tadi dia bawa. Dengan bersembunyi di balik tameng baja, Hart kemudian menyerang Julian dan Julian pun terbunuh. Setelah itu, terlihat Hart sedang diperiksa oleh dua orang penyidik. Tapi tak lama kemudian, penyidik itu menerima telepon dan Hart akhirnya dinyatakan bebas. Beberapa lama kemudian, Hart sedang negosiasi untuk membeli rumah baru. Namun tiba-tiba dia menerima telepon. Setelah selesai menerima telepon, Hart menanyakan apakah rumah itu ada ruang bawah tanah, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa.